Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara pada malam hari ini. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah seperti sekarang ini. Selamat malam semuanya, apa kabar teman-teman yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, amin. Teman-teman semua pasti pernah dengarkan ya pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kesha Aura Fajida Putri, biasa dipanggil Kesha. Saya berdomisili di kota Yogyakarta dan sekarang sedang mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah Boarding School Sleman, Yogyakarta. Baik, sekarang ini insya Allah saya akan menjadi moderator yang akan membawa jalannya acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua adalah acara inti, acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca ya basmalah tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara yang kedua adalah acara inti, yakni Seminar Tes Uruhiyah 2020 dengan tema Bina Generasi Robani di Era Milenial. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memberikan sedikit pengumuman. Jadi insya Allah nanti setelah penyampaian materi akan ada sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman semua bisa mulai menuliskan pertanyaannya dan jangan lupa dengan format nama dan asalnya dari mana. Baik, langsung saja kepada pemateri yang terhormat Ustadz Zaki, kami persilahkan untuk bergabung live bersama kami. Mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Ya, kepada Ustadz Zaki kami persilahkan untuk bergabung. Sama ke Pak. Iya. Ya, Bapak ya. Kurang duitnya bilang.
Sebentar ya teman-teman. Ya, kita tunggu Ustadznya sambil menunggu teman-teman yang lain juga ikut bergabung ya. Ya, buku punya Papa, Dek. Gula sih. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya telat ya. Iya, nggak apa-apa Ustadz. Terima kasih Ustadz sebelumnya sudah menyempatkan waktunya Siap. untuk berbagi ilmu bersama kami. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Untuk suaranya lancar, Ustaz? Aman. Suara saya kedengeran nggak kira-kira? Kedengaran, Ustaz. Oh, siap. Ya. Jadi, nama Zaki Ahmad Rifai, tempat tanggal lahir Jakarta 22 Februari 1994, status sudah menikah, dan alhamdulillah sampai saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak. Aktivitasnya mengurus anak, menulis, dan jalan-jalan. Riwayat pendidikan, Sekolah Dasar Bani Soleh 3 Bekasi 2001 sampai 2006, SMP Negeri 5 Kota Bekasi 2006 sampai 2009, SMK Negeri 1 Kota Bekasi 2009 sampai 2012, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2012 sampai 2016, dan S2 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan Islam UIN Sunan Kalijaga 2016 sampai 2018. Riwayat organisasi, Ketua Umum KAMMI, Pengurus Komisariat UIN Sunan Kalijaga 2015-2016, Ketua Umum KAMMI, Pengurus Daerah Kota Yogyakarta 2016-2018, Sekretaris Bidang Olahraga, Seni, dan Budaya PP KAMMI 2018-2020, Ketua Umum KAMMI, Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019-2021. Kemudian karya-karya beliau dalam bidang tulis-menulis ada Jangan Berdakwah Nanti Masuk Surga, Gema Insani 2014, Islam Gak Liberal, Gema Insani Januari 2015, Pelajaran dari Buku Kehidupan, Al-Haq Publishing Juli 2016, dan yang terakhir ada #MNCRGKNSKL bersama Ustadz Salim Afilah Pro Media 2019.
Kemudian di bidang peran ada Tausiah Cinta sebagai Alfian produksi 2015 dan ada 5 penjuru masjid sebagai Usman produksi 2018. Nah, Ustadz Zaki ini juga merupakan founder dari Jalan Barang dan sosial medianya beliau dapat ditemukan di Facebook dengan nama Zaki Ahmad Rifai, Twitter @ZakiZR, Instagram @Zaki_ZR, dan email zaki.rama@gmail.com. Idola beliau adalah Nuruddin Mahmud bin Zanki dan moto hidup beliau adalah jangan bosan hidup. Baik, kepada pemateri Ustadz Zaki kami persilahkan. Oke, makasih Mbak. Siapa? Mbak Keisha ya? Iya, Mbak Keisha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan ya, meskipun dalam kondisi yang tidak ideal. Di Tasjiyah Ruhiyah 2020 teman-teman dari MBS Putri ya sedih aja acaranya offline ya, tapi karena coronanya nggak hilang-hilang jadinya online, dan ya alhamdulillah masih tetap bisa mengadakan agenda kebaikan meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Ya, alhamdulillah. Baik. Sebetulnya apa ya, kalau kita pengen membina generasi Rabbani di era milenial, sebetulnya teman-teman itu harusnya jauh lebih tahu, karena memang teman-teman itu berada dalam lingkungan yang baik gitu kan. Walaupun biasanya orang yang berada dalam lingkungan yang baik itu malah jadi bosen gitu. Kalau saya sebaliknya, dulu seumuran teman-teman itu lingkungannya kurang baik. Jadi lebih banyak mainnya, lebih banyak nakalnya dibanding sama belajar, bahkan ngajinya. Bahkan ngajinya aja baru setelah lulus SMK dulu. Nah, jadi ya pertama sih kalau misalnya kita pengen membangun generasi yang Rabbani, semua pemuda itu harus punya yang namanya keyakinan. Dan keyakinan yang paling tepat dan paling benar itu adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala turunannya. Artinya kepada Al-Qur'an, kemudian kepada puasanya, kepada takdirnya, ya kan, dan kepada keputusannya. Jadi keyakinan kita kepada Allah itu adalah nomor satu, karena kata Allah Subhanahu wa taala, nahnu naqussu 'alaika nabahum bil haqq innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, kami kisahkan kepada engkau ya Muhammad kisah ini dengan sebenar-benarnya ya, di surat Al-Kahfi ayat ke-13. Ya, yang ini kan sunnah ya kita baca pada malam Jumat ini. Di surat Al-Kahfi ayat ke-13 Allah sebutkan innahum fitatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, kata Allah seperti itu. Sesungguhnya Ashabul Kahfi itu adalah fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda, pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan Allah kasih petunjuk tambahan kepada mereka. Jadi maksudnya petunjuk tambahan itu cuma buat pemuda yang beriman, tidak dikasih kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu punya pengalaman, beda sama teman-teman, sama kita yang usia-usia segini itu belum punya pengalaman. Jadi kalau mengambil keputusan itu biasanya pemuda itu kan gegabah, ngambil keputusan berdasarkan pokoknya nafsunya aja kayak gitu. Kayak misalnya usia-usia segini, coba teman-teman sekalian lebih seneng apa sih? Lebih seneng baca Quran apa kira-kira, atau lebih seneng nonton drakor atau dengerin K-pop misalnya kayak gitu. Dan kebanyakan dari kita, ya saya juga merasakan itu, usia-usia kayak teman-teman itu ya apa sih ngaji terus gitu kan, misalnya seperti itu. Apalagi teman-teman yang tinggalnya di pondok gitu kan, di pesantren yang sangat-sangat monoton kegiatannya sehingga membuat bosan. Nah, orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman, ya Allah janjikan petunjuk tambahan. Artinya petunjuk tambahan ini cuma dikasih istimewa. Istimewa, betul-betul istimewa, cuma dikasih buat pemuda beriman dan tidak dikasih
kepada selain pemuda, ya, kepada orang tua itu nggak dikasih. Jadi kita tuh istimewa kalau misalnya mau beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benar iman tuh gimana? Ya sebagaimana namanya iman itu pasti melahirkan keinginan untuk berbuat baik. Ya kan, kalau misalnya kita baca surat Al-Asr itu apa di situ Allah bilang illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kan, orang beriman itu pasti dari iman itu melahirkan keinginan untuk amilus solihat, ya kan, untuk melakukan amal soleh, lalu kemudian wa tawassaw bil haq, ya, dan ingin gitu ya saling menasehati dengan kebenaran, dan kemudian juga saling menasehati dengan kesabaran. Jadi itu tandanya ketika kita beriman dengan sebenar-benar iman, pasti iman itu akan melahirkan keinginan untuk perbuatan baik. Lah kalau misalnya selama kita hidup itu pengennya berbuat yang nggak baik, menjauhi perbuatan baik, ya, senangnya ngebully temen di sekolah gitu kan, disuruh ngafalin sama ustadz ustadzah malah kabur gitu kan, disuruh ngaji terus kemudian pura-pura sakit misalnya seperti itu. Nah berarti ada sesuatu yang salah dalam keyakinan kita kepada Allah. Nah, kita merasa Allah itu adalah sosok yang bisa kita guyonin sama seperti guru kita kayak gitu. Nah ini kan jadi PR gitu loh. Artinya setiap dari kita sebagai pemuda emang punya PR seperti itu. Makanya yang pertama adalah keyakinan. Kemudian yang kedua, untuk membentuk generasi yang rabbani itu, yang kedua adalah tertib. Ya, tertib dalam segala urusan. Dan ingat bahwasanya sebetulnya ibadah kita kepada Allah itu nggak banyak. Ibadah kita itu cuma yang dicontohkan oleh Rasul. Makanya Rasul itu bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ya kan? Jadi yang disuruh sama Rasul itu udah sholat itu ngelihat gimana aku sholat gitu kata Rasul. Pokoknya yang lain-lain nggak usah diikuti. Lah permasalahannya adalah kita itu terkadang kita itu sudah dikasih contoh yang baik, sudah dikasih contoh yang benar, tapi masih ngeyel kan kayak gitu. Artinya kadang-kadang kita merasa bahwasanya segala sesuatu itu perlu ditambah, gitu ya. Ah, masa cuma begini ditambah kemudian. Jadi akhirnya kita juga tidak tertib. Harusnya sholat 5 waktu itu pada waktunya, sholatu ala waqtiha. Ya, akhirnya kemudian kita menunda-nunda. Apalagi kalau teman-teman lagi di rumah nih, ya kan. Lagi di rumah itu godaannya luar biasa besar sekali kan. Maksudnya kalau di pondok itu kan kita terpaksa ya. Bahasa kasarnya terpaksa lah dalam tanda kutip, kita terpaksa gitu kan. Kalau misalnya nggak sholat tepat waktu, tidak setor hafalan, atau misalnya tidak mengikuti peraturan-peraturan di pondok, itu kan nanti akan dapat hukuman seperti itu ya, iqab, tahzir atau apapun istilahnya teman-teman itu kan. Kalau misalkan di rumah, ya siapa yang mau ngasih hukuman kan kayak gitu. Bahkan di rumah juga lingkungannya nggak mendukung ya. Kita lihat misalnya orang tua kita, mohon maaf gitu, orang tua kita malah justru yang mencontohkan nggak baik, misalnya seperti itu. Atau misalnya adik kita atau kakak kita seperti itu. Jadi maka seorang pemuda gitu kan, ketika dia punya keyakinan yang benar, maka dia akan tertib. Artinya apa? Dimanapun dan kapanpun dia akan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketaatan yang benar, dengan ibadah yang benar. Dan ingat, setiap dari kita ketika sudah punya keimanan yang benar dan tertib dalam segala ibadah dan jadwal-jadwal agenda kita, maka kita juga akan melahirkan yang namanya sifat sopan santun. Dan sifat sopan santun ini ya nggak bisa orang itu punya sifat yang sopan santun kalau dia nggak punya keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nih, ada yang misalnya ngomong lisannya tuh nggak dijaga, ya kalau ngomong sama ustadznya nggak sopan, lah kalau ngomong sama orang tuanya juga nggak sopan, ngomong sama yang lebih tua pun nggak sopan. Ini pasti ada sesuatu yang salah dengan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena keimanan kita kepada Allah atau keislaman kita itu harusnya berdampak pada diri kita. Apa sih tujuan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dunia?
rahmatan lil alamin, mim makarimal akhlak gitu kan, untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Karena untuk menyempurnakan akhlak manusia, maka sama juga tujuan kita berislam ketika di masyarakat adalah untuk berbuat baik gitu. Jadi keislaman kita, bukti dari keislaman kita adalah kita bermanfaat buat orang lain. Atau kalau misalnya nggak bisa bermanfaat buat orang lain, kita nggak gangguin atau tidak merugikan orang lain. Lah makanya kalau misalnya saya tanya teman-teman sekalian, ini kalau rame mungkin bisa jawab ya. Jadi kalau misalnya saya tanya, kira-kira yang haram, makanan yang haram di dunia ini apa aja sih? Coba Mbak Keisha jawab. Kira-kira apa sih makanan yang haram di dunia ini? Babi. Babi ya kan? Pasti ngomongnya babi. Padahal kita kan jarang ketemu babi ya nggak sih? Apa di MBS banyak babi? Enggak kan? Iya. Nggak mungkin toh. Enggak Kita jarang ada. ketemu babi. Padahal yang umum di depan kita itu banyak yang haram. Misal apa? Kerupuknya teman kita, bakwannya teman kita, ya kan? Gorengannya teman kita. Iya, Itu iya, kalau kita iya, iya. comot tanpa kita izin, itu haram. Ya kan, misalnya lagi temen lagi makan lotek gitu kan, pas lagi makan enak-enak, pas kita lihat ada kerupuknya, kita ambil. Terus kita makan. Ya. Kita bilang bagi ya gitu ya. Minta ya, misalnya seperti itu. Mungkin teman kita bilang iya, tapi kalau dalam hatinya itu tidak ikhlas, maka yang terjadi adalah kita makan makanan haram. Dan itu kan jarang kepikiran sama kita, apalagi kalau anak sekolah. Ya kan? Anak Iya, sekolah iya, kan pasti jarang kepikiran hal-hal seperti itu. Apalagi kalau misalnya kondisi ekonominya juga agak carut-marut kan kayak gitu. Itu kan kalau misalnya tuh ada yang bilang menggosop. Iya, gosop itu juga sebetulnya sesuatu yang Iya, menggosop. semi-semi mencuri ya itu ya. Pondok banget ya gosop itu ya. Makanya kalau guyonan saya itu sama teman-teman dulu, kalau laki-laki itu satu gayung 20 sikat gigi, satu odol dipakai rame-rame. Iya kan? Kalau perempuan, kalau santri putri itu ya, santriwati itu, satu gayung isinya itu buat dia semua tuh, sabun, sikat gigi, terus ada face wash gitu kan. Ada kemudian macam-macam kayak gitu. Ya kalau di santri itu laki-laki yang digosok itu pasti sendal jepit, itu pasti itu. Sendal Iya, itu pasti sendal di digosok. masjid. Iya. Sendal, terus kemudian kalau yang akhwat biasanya sabun ya. Sabun. Terus macam-macam. Itu kan sebetulnya kehalalannya kan diragukan teman-teman sekalian. Tapi kan kita tuh gampang. Nah, makanya sopan santun itu bagian dari kesempurnaan keislaman kita. Artinya kalau misalnya kita tidak mampu untuk menjadikan sopan santun sebagai sistem kehidupan kita, ini kita belum bisa membentuk generasi yang rabbani. Ya. Terus kemudian ingat bahwasanya kita juga butuh kebugaran, atau bahasa kerennya itu qawiyul jism, ya, qawiyul jismi, ya. Jadi kekuatan fisik, artinya punya kekuatan fisik itu adalah satu satu keharusan. Ya, ingat bahwasanya muslim yang kuat, mukmin yang kuat itu lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Jadi ingat bahwasanya olahraga itu semuanya sunnah. Tidak hanya panah, tidak hanya berkuda, tidak hanya berenang. Semua olahraga sebetulnya kan tujuan olahraga itu kan i'dadul jihad zaman Rasul kan. Zaman Rasul itu kan olahraga itu adalah persiapan jihad, persiapan perang gitu kan di jalan Allah. Kalau misalnya tidak tidak atau jarang sekali olahraga, maka badan akan loyo. Kalau badan akan loyo, ibadah juga akan susah. Ya, kalau ibadah susah, otomatis yang namanya ngapal Quran sulitnya bukan main gitu kan. Baru buka Quran pas ngeliat, ya Allah, ayatnya wis do ngene. Ayatnya jelimet ngene, wis do gitu kan. Jadi Iya, pasti iya. beda kalau misalnya kita rajin riyadhah, rajin olahraga. Makanya olahraga tuh yang mana sih? Olahraga tuh apa aja teman-teman sekalian? Gak usah bingung. Ya, gak usah bingung. Olahraga itu harus apa yang sunnah yang mana? Karena setiap olahraga, selama tujuan kita adalah menjaga kebugaran, mencintai dan merawat apa yang sudah Allah berikan kepada kita, itu juga dihitung sebagai sunnah, gitu, sebagai pahala. Jadi harus punya kebugaran. Kemudian ingat bahwasanya Tolut diangkat menjadi raja waktu di zaman dahulu itu.
Ya, Innallaha astafa wa alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kan kata Allah seperti itu, sungguhnya kami memilihkan untuk kalian seorang pemimpin. Ya, bastatan fil ilmi wal jism. Ya, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism kata Allah. Dan kami tambahkan kekuatan fisik dan keluasan wawasan kepada Tolut itu. Jadi ternyata Tolut itu seorang raja jelata bisa diangkat jadi raja karena kriterianya dipenuhi. Apa itu kriterianya? Yaitu kriterianya bastatan fil ilmi wal jism. Dia itu punya keluasan wawasan dan dia juga punya kekuatan fisik yang di atas rata-rata. Jadi kalau kita mau membentuk generasi Rabbani, kekuatan fisik itu harus dibangun dan juga kekuatan wawasan kita atau otak kita atau pikiran kita itu juga harus diperluas. Nah, makanya biasanya di pondok ini gimana tuh kira-kira? Ya, terutama yang akhwat ya. Yang akhwat kira-kira olahraganya rutin apa enggak? Apalagi selama di rumah nih kira-kira olahraganya berapa kali setahun ya? Setahun ya olahraga. Cuma sekali setahun kacau ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan dan selama di rumah juga bisa dilakukan apa? Baca buku, baca yang di luar materi teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sekolah dapat pelajaran matematika, fisika, kimia dan lain sebagainya, gitu kan? Kita harus bisa baca hal yang di luar itu. Jadi hal yang di luar itu tuh macam-macam. Teman-teman mau baca apa terserah, yang disukai terserah. Yang penting bisa memberikan wawasan yang baru. Ya. Tadi ada yang tanya kalau nggak suka olahraga gimana Ustaz? Ya harus suka. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu nggak ada yang suka, yang nggak suka perang itu juga ada. Sahabat-sahabat yang nggak suka perang, yang nggak suka jihad itu juga ada. Cuma harus dipaksa. Karena apa? Kita harus punya keinginan untuk membela Islam. Karena apa? Yang menyelamatkan kita nanti di akhir zaman ya Islam, gitu. Terus kemudian selain fisik yang kuat, selain kecerdasan, selain wawasan yang luas, yaitu adalah kita harus hati-hati, ya, punya kehati-hatian karena setiap mukmin itu dituntut untuk hati-hati dalam berperilaku dan berpendapat, ya, sebagaimana misalnya misalnya wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, ya. Misalnya hadis seperti itu, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Ini kan hati-hati. Jadi kalau misalnya apa yang harus kita bicarakan itu misalnya kita mau ngomong tapi nggak penting untuk dibicarakan, ya nggak usah dibicarakan, gitu. Jadi maksudnya apa sih falyaqul khairan aw liyasmut ini? Ini hadis luar biasa loh. Artinya kalau misalnya kita tidak mampu untuk menjaga lisan kita atau tidak mampu berkata yang baik atau diam, berarti ada kesalahan dalam iman kita. Nah, jadi semuanya bermuara kepada iman. Artinya kalau misalnya kita itu tidak hati-hati, itu juga termasuk iman kita itu bermasalah. Nah, makanya perlu diperhatikan. Kemudian setelah hati-hati juga kita harus punya kedisiplinan. Ya, istilahnya itu harisun ala waqtihi. Ya, sama waktu itu nggak disia-siain. Jadi waktu itu adalah sesuatu yang tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Waktu akan terus berjalan, teman-teman sekalian. Makanya kalau misalnya teman-teman itu pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi orang yang dicintai Allah, pengen jadi orang yang dicintai oleh sahabat-sahabat teman-teman sekalian, baik di sekolah maupun di lingkungan rumah, harus jadi orang yang tidak menyia-nyiakan waktu. Atau dalam hal ini kalau janji itu on time gitu, ya. Janji ngumpul jam 8 baru muncul jam 9 misalnya kayak gitu. Kan kayak gitu tuh penyakit-penyakit anak-anak yang sudah lulus dari pondok gitu kan. Oh, di pondok kalau telat pasti kena sesuatu lah kayak gitu. Jadi kenapa seperti itu? Karena memang Allah juga mengajarkan kita untuk disiplin terhadap waktu. Ya makanya sholat itu kan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat adalah satu kewajiban kepada orang-orang beriman yang sudah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi memang orang beriman itu seharusnya dia disiplin terhadap waktu, karena siapapun ya yang disiplin terhadap waktu maka dia tidak akan merugi, ya kan?
Iya, misalnya kumpul jam 8, terus sepi nih di grup WA nih, nggak ada apa-apa, tahu-tahu jam 8 baru muncul. Jadi apa enggak ya ini ya? Ya, ngeselin banget ya kayak gitu ya. Apalagi misalnya Iya, udah iya, pada di mana biasa. nih? Iya. OTW, 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 OTW-nya dari kasur ke kamar mandi. Atau OTW-nya ojo takon wae, misalnya kayak gitu. Ya. Makanya hal seperti itu tuh bahaya. Karena apa? Karena akan sangat merugi. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illa, ya, kecuali siapa? Alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi orang-orang yang tidak menyia-nyiakan waktu itu pasti dia punya waktu yang banyak untuk amilus solihat, untuk tawassaw bil haq, untuk tawassaw bis sabr. Nah, gitu ya. Makanya peribahasa Arab itu al-waqtu kasaif, ya. Iya, Waktu itu seperti pedang. pedang. Artinya apa sih? Jadi kalau pedang itu kalau kita pegang secara erat, kuat-kuat, itu cepet capek, teman-teman. Tapi kalau misalnya pedang itu kita pegang agak longgar, maka pedang itu bisa gampang lepas dan bisa melukai diri sendiri. Artinya apa? Kalau misalnya waktu itu seperti pedang, berarti kalau kita sama waktu itu terlalu megang, ya, terlalu apa ya, terlalu kaku dalam mengikuti waktu, kita akan kecapean sendiri. Maksudnya setiap hari harus dijadwalkan begini, lama-lama kita capek. Tapi kalau misalnya kita terlalu longgar sama waktu, ya kan? Janjian jam 7, jam 6 tuh udah sebetulnya udah bisa untuk siap-siap, mandi dan segala macem. Mandinya mah cepet. Yang lama ngapain? Yang lama buka HP dulu, ngeliat di Instagram, ada postingan menarik, dilihat lagi. Belum lagi nggak ambil anduknya disampirkan di pundak, tapi belum mandi juga, gitu kan. Beresin kasur lagi, bersih-bersih lagi, beresin akhlak dulu, kelamaan wes kesuwen, ya, nggak kelar-kelar. Akhirnya udah jam setengah 7, ya kan, udah jam 7 kurang, akhirnya telat. Jadi yang bikin lama itu sebetulnya adalah kita yang tidak disiplin terhadap waktu. Kemudian yang selanjutnya juga kita harus menjadi orang yang teratur dalam segala urusan. Namanya munazomun fi syu'unihi, ya. Kita harus teratur dalam segala urusan, artinya well prepared, well organized. Segala sesuatu sudah dipersiapkan, segala sesuatu sudah diorganisasi dengan baik. Artinya pokoknya habis ini saya mau melakukan apa. Makanya faida faragta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Dan jika kalian sudah selesai dalam satu urusan, maka apa namanya, kerjakan yang lain, kan kayak gitu. Ya. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah engkau harus berharap. Jadi kita itu tidak boleh memberikan waktu kosong yang begitu lama. Kenapa? Karena waktu kosong itu adalah waktu bagi setan untuk godain kita. Ya. Jadi teringat si nganu, si doi, ya. Itu teringat ketika waktu kosong pasti. Coba teman-teman isi dengan ngaji. Pernah nggak teman-teman lagi ngaji terus jadi ingat sama doi? Itu jarang. Atau teman-teman olahraga. Lagi olahraga, main bulu tangkis, capek-capek, ngos-ngosan, terus, wah, dia lagi ngapain ya? Itu nggak mungkin, gitu. Wah, si dia lagi ngapain ya? Apakah dia memikirkanku juga? Itu nggak mungkin. Karena apa? Kita mengisi waktu dengan segala aktivitas yang bermanfaat. Makanya, keyakinan kita kepada Allah itu akan mengalahkan keyakinan kita kepada selainnya yang tidak pasti. Apa yang nggak pasti? Yang nggak pasti itu apa? Janjinya gebetanmu itu nggak pasti. Ya kan, janjinya mantanmu itu nggak pasti. Ya wes, pokoknya nanti kalau kita lulus kita akan bertemu dalam kondisi yang lebih baik. Pasti pas dia udah lulus dia nemu yang lain, pasti kan kayak gitu. Jadi itu nggak pasti. Semua yang dari manusia itu nggak pasti. Maka kita harus ikuti yang pasti. Itu yang pasti cuma dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian qadirun alal kasbi, kita harus mandiri. Kita harus mandiri. Karena generasi yang rabani itu mandiri semua, teman-teman sekalian. Nih, setelah lulus, teman-teman akan dituntut untuk menjadi manusia yang mandiri. Karena di pondok semuanya diatur, ya. Karena di pondok itu semuanya sudah tertata dengan rapi. Nanti setelah lulus, Anda harus menjadi orang yang mandiri, nggak boleh manja. Ya, apalagi nanti kalau kuliah terus ngekos, nggak boleh manja. Kita harus mandiri. Dan kemandirian, salah satu kemandirian adalah kalau orang tua kasih uang,
ya. Ini buat sebulan. Ya harus cukup buat sebulan. Jangan sampai kemudian habis di tengah jalan cuma gara-gara kita membeli barang-barang yang nggak kita perlukan. Ya, cuma kita inginkan, lapar mata istilahnya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah kita harus nafi'un li ghairi. Apa itu? Karena sebaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ya, jadi kalau misalnya kita mampu untuk bermanfaat bagi manusia yang lain, insya Allah lengkap sudah. Kita bisa menjadi diri atau menjadi pribadi yang siap untuk menyongsong era milenial ini dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga yang tadi sudah dicatat, semoga yang tadi sudah diingat semua. Ya kalau nggak diingat ya nanti tinggal lihat di apa namanya IGTV mungkin Postingan ya, karena ulangnya kan lagi. Iya, Iya, nanti kan. di-upload. Nah, kalau misalnya IGTV live kan nanti bisa diupload ke IGTV. Nah, jadi gitu teman-teman sekalian, artinya kita semua dalam menghadapi zaman itu harus punya bekal. Makanya hidup ini tuh harus dipenuhi dengan bekal, bukan beban. Hidup ini harus dipenuhi dengan teman, bukan lawan. Ya, jadi jangan banyakin musuh, mondok banyakin musuh, bikin geng-gengan kayak gitu. Jangan, tapi banyakin teman. Ya, selama kita hidup ini juga banyakin bekal. Nah, makanya teman-teman semua tadi saya bilang, teman-teman itu sudah punya bekal yang luar biasa karena teman-teman berada pada lingkungan yang baik. Dan bagi kita, generasi Rabbani itu harus punya lingkungan yang baik agar kita semua itu mampu saling menasehati dan kemudian juga saling mengingatkan supaya sama-sama berjalan di koridornya, yaitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Keisha. Ya, terima kasih Ustadz atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Insya Allah semoga kita semua bisa terapkan ke kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Lanjut ke sesi yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi ini tadi udah dipilihin. Ada dari @dianisa_. Namanya Ninggar dari Jatang, Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana caranya agar bisa berubah menjadi lebih baik tanpa terpengaruh teman-teman? Hal-hal yang negatif seperti Ustadz. Ya, udah itu aja. Iya, itu dulu Ustadz. Ya. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik itu sebetulnya bagaimana kita itu juga bisa satu punya bekal tadi ya. Artinya kita itu harus belajar dan kita itu harus punya ilmunya dalam bergaul, ya kan? Ilmu dalam bergaul itu kan macam-macam. Ya salah satu yang diajarkan oleh Al-Quran adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Artinya kalau kita punya pergaulan itu, yang paling utama adalah saling mengenal. Makanya sebetulnya surat Al-Hujurat itu urutannya, itu buat kita belajar hidup secara masyarakat, ya kan? Untuk saling mengenal. Terus kemudian, ya ayyuhalladzina amanu, ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun, dan seterusnya. Jadi sebetulnya itu adalah urutan supaya kita tuh bisa bergaul dengan baik dan benar di dalam masyarakat. Nah, ketika kita ingin berubah menjadi lebih baik dan kita tidak terpengaruh oleh keburukan di sekitar kita, memang agak sulit kalau kita nggak punya bekal, teman-teman sekalian. Nah, teman-teman ini kan kalau misalnya di MBS ya, di pondok itu kan udah ada bekalnya. Apa sih bekalnya? Bekal akidah. Kemudian bekal ibadah. Kemudian bekal pengajaran akhlak dan seterusnya. Itu bekal semua. Nah, ketika nanti kita sudah berada di luar lingkungan pondok, yang tentu saja tidak bisa kita pastikan baik atau buruknya ya. Kita juga harus punya lingkungan yang baik untuk tempat pulang kita. Gitu loh. Jadi misalnya kita kuliah nanti, ini teman-teman kuliah nih. Kan kalau kuliah itu kan ya unpredictable kan gitu kan.
Bisa dapat, kalau lagi beruntung ya dapat lingkungan baik, kalau nggak beruntung ya dapat lingkungannya nggak baik. Nah, karena unpredictable itu makanya teman-teman harus punya tempat pulang kepada lingkungan yang baik. Gimana itu caranya? Dengan berorganisasi. Cari organisasi yang baik. Cari organisasi yang di situ kita bisa berkumpul ngomongin sesuatu yang bermanfaat. Nah, ini akan sangat bisa membuat kita tuh ruhiyah kita itu terjaga gitu ya. Dan kemudian yang kedua, yang ketiga adalah pembiasaan. Artinya kalau kita pengen bergaul ke masyarakat, kita juga sudah harus punya kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang standar aja, misalnya menjaga wudhu. Ya, menjaga wudhu itu membuat kita tuh malu untuk bermaksiat. Artinya, ketika kita berada di lingkungan yang umum, itu kita tuh sudah punya pakem sendiri. Wis, kalau begini tuh nggak boleh. Kalau seperti ini tuh nggak boleh. Kalau seperti itu nggak boleh. Jadi kita punya pakem sendiri. Meskipun teman-teman kita maksa atau bahkan ngebully kita. Ah, kamu sok alim banget. Oh, kamu sok suci banget gitu. Kamu sok alim. Nah, kalau misalnya kita sudah punya bekal, kita nggak bakal baper. Kita dibilang sok alim, kita jawab aja. Ya nggak apa-apa sok alim, daripada sok kafir kan kayak gitu. Jadi kita tuh jadi punya jawaban kalau kita punya bekal. Kalau kita nggak punya bekal, baper. Akhirnya diajak kemana mau, diajak ke sini mau, diajak ke sana mau. Seperti itu. Ketika sudah seperti itu ya kita nggak punya jati diri lagi dan akhirnya malah kebawa arus keburukan. Seperti itu ya. Semoga bisa menjawab. Iya. Kemudian ke pertanyaan yang kedua ya Ustadz. Ya. Ini ada dari Nida. Ustadz, bagaimana cara istiqomah dalam berhijrah? Karena biasanya kan kalau hijrahnya gampang, tapi istiqomahnya ini Ustadz gimana tuh Ustadz? Ya. Saran-saran Oke. dari Ustadz. Oke. Sebetulnya tadi yang saya sebutin itu salah satu cara juga untuk beristiqomah dalam hijrah. Yang paling penting adalah kalau kita pengen istiqomah, ingat bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Allah bukan mencintai amalan yang banyak, tapi mencintai amalan yang sedikit, tapi continue, tapi konsisten. Nah, jadi kalau kita pengen istiqomah itu satu, ketika kita berhijrah, lihat apakah kita sudah meninggalkan dosa yang lalu-lalu kita lakukan? Oh belum, ternyata masih melakukan, berarti belum nih. Ya, kalau misalnya sudah, nah agar istiqomah bagaimana? Agar istiqomah itu tidak kembali lagi kepada dosa yang sudah kita tinggalkan. Itu namanya beneran hijrah tuh. Itu satu. Kemudian yang kedua, apakah setelah hijrah kita punya ibadah yang berbeda? Dalam artian sudah bertambah kualitas dan kuantitasnya. Apakah kita punya ibadah yang berbeda dibanding sebelum kita hijrah? Ya. Oh ternyata ibadahnya sama aja, wes berarti itu belum. Tapi kalau misalnya sudah, coba dilihat jumlahnya makin bertambah atau makin berkurang atau justru cuma sebentar terus hilang. Ya misalnya sebelum hijrah nggak pernah baca Quran, setelah hijrah sudah mulai baca Quran meskipun satu hari cuma 2 lembar gitu. Atau satu hari cuma 1 lembar, bahkan nggak masalah, seperti itu. Nah, kalau kita pengen istiqomah, kita pertahankan dulu. Jadi, ibadah apa yang kemudian bertambah. Yang kemudian yang ketiga adalah fokus. Ya. Fokus kepada hal yang ingin kita ubah. Artinya, pasti ya, semua orang itu kan pasti punya dosa masing-masing ya. Nah, dia ini hijrah dari apa? Dosa seperti apa? Misalnya dosa zina, misalnya seperti itu. Dia harus melihat dirinya, apakah dia sudah mulai mengurangi aktivitas-aktivitas yang mengarah ke sana, ya, misalnya pacaran, atau misalnya nonton film enak-enak kayak gitu, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah pindah atau sudah tidak melakukan itu lah, berarti itu sudah bisa dikatakan sebagai istiqomah. Tapi memang semuanya harus dirawat ya. Artinya Nabi aja ketika mendapatkan ayat tentang istiqomah, ubannya nambah kayak gitu. Artinya Nabi aja pusing gitu loh. Untuk istiqomah itu sulit bagi Nabi, apalagi bagi orang seperti kita. Gitu ya. Semoga bisa menjawab. Iya. Terima kasih Ustaz. Dan ini ada pertanyaan terakhir Ustaz. Kalau tadi kan nanya gimana cara untuk istiqomah dalam berhijrah ya Ustaz. Nah, kalau ini pertanyaannya, Ustadz, bagaimana cara untuk mengajak teman dalam kebaikan? Cara yang pas buat
anak-anak remaja milenial sekarang nih Ustadz. Cara untuk gimana tadi? Mengajak teman untuk ke Apa? arah yang benar, Oh, kebaikan. mengajak ya? Mengajak atau apa tadi? Iya, Nggak mengajak. kedengeran. Oh, gitu ya. Mengajak teman, ya. Ya, mengajak teman ke arah kebaikan. Yang pertama gini ya, kalau kita ngajak satu tidak menggurui, ya. Artinya ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah temanmu, ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu dengan dengan hikmah dan pengajaran yang baik, ya. Jadi ingat, ngajak itu bukan nyuruh. Jadi kalau kita ngajak, ayo ke Malioboro yuk, berarti tandanya kitanya juga ikut gitu. Baik yang ngajak maupun yang diajak juga ikut. Artinya apa? Kita bukan nyuruh. Kalau nyuruh, sana ke Malioboro gih. Nah, itu nyuruh namanya. Sama kayak kita mau ngajak kepada kebaikan, sholat duha. Kalau kita pengen ngajak teman kita sholat duha, ya kita contohin. Kita juga sholat duha, seperti itu. Ya, kalau kita pengen ngajak teman-teman kita untuk baca Quran 1 juz 1 hari, kita contohin, kita juga baca Quran. Nah, itu satu. Jadi tidak menggurui. Qudwah qabla dakwah. Kita itu memberikan contoh dulu baru kemudian berdakwah, atau berbarengan. Ya, maksudnya kita tuh sambil memperbaiki diri, ya kita juga ngingetin orang seperti itu. Jadi ngingetin orang untuk memperbaiki diri juga. Terus kemudian untuk mengajak itu selain tidak menggurui, kita juga mengajak itu dari hal yang dia sukai. Ya, artinya kadang-kadang kita itu kan kasar dia. Maksudnya kita tuh pengen teman kita tuh baik gitu. Cuma caranya juga kurang tepat. Ya. Misalnya kalau kita ngelihat teman kita lagi pacaran, apakah kemudian kita langsung bilang qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Kan nggak mungkin. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila, kan nggak mungkin. Ya, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah ya coba untuk memahami dia dulu, kenapa sih dia melakukan seperti itu. Ya, kenapa sih dia melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita langsung tembak dia pakai ayat, ya pasti dia kabur. Dia nggak mungkin dengerin, dia pasti kabur, ya. Nah, makanya kita pahami dulu. Nah, kita masuk dari hal yang dia sukai ketika kita ingin mengajak teman kita kepada kebaikan. Ngajak tahajud. Misalnya, ajak aja nonton bareng dulu, nonton bola gitu, misal buat yang laki-laki ya. Terus nanti tengah-tengah, pas lagi half time, pas lagi istirahat turun minum, nah, mumpung lagi istirahat, kita sholat dulu yuk. Sholat duha 2 rakaat aja, sholat tahajud 2 rakaat aja, misal seperti itu. Nah, jadi tadi ya tidak menggurui, memberikan contoh, kemudian juga kita harus mengajaknya dari lewat hal-hal yang dia sukai dulu. Tidak langsung kemudian menyalahkan orang tersebut. Gitu ya. Iya, Ustaz. Nah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Nah, udah paham ya teman-teman? Oke. Sekali lagi terima kasih untuk Ustadz Zaki atas waktu dan ketersediaannya untuk sharing ilmunya bersama kami. Siap. Mungkin sebelum kita mengakhiri live ini ada 1-2 kata-kata dari Ustadz untuk penyemangat nih teman-teman yang ada di rumah, Ustadz. Baik. Gimana nyemangatinnya ya? Semangat. Nyemangatinnya gimana ya? Ya, intinya adalah gini ya, teman-teman sekalian. Ini kan kapan sih kalian masuknya? Apa nggak masuk? Beda-beda Ustadz, ada kloter-kloternya. Oh gitu. Tapi Iya. tetap rencananya tetap akan balik balik ke pondok lagi. Maksudnya belajar di pondok lagi. Iya, insya Allah. Oh iya. Ya sebetulnya kan kondisi seperti ini mungkin kayak seleksi alam aja sih ya. Artinya kalau misalnya kita mampu bertahan dengan ketaatan kepada Allah, ya kita lolos seleksi kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian di rumah, terus juga dalam kondisi kangen banget nih sama MBS, pengen lagi, ya itu berarti tandanya teman-teman tuh sudah dititipkan oleh Allah rasa keimanan
dan pengen bersama dengan teman-teman yang beriman juga, pengen bersama dengan teman-teman yang baik juga. Ya bersyukur gitu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah Allah titipkan rasa seperti itu, dan itu nggak semua orang bisa dapetin gitu ya. Nggak semua orang itu bisa merasakan. Jadi itu disyukuri, itu satu. Yang kedua, teman-teman sekalian, Anda itu beruntung punya orang tua yang sadar harus memasukkan anak-anaknya di sekolah yang baik. Sebetulnya sangat beruntung sekali. Ya, jadi kalau misalnya merasa bosan, merasa nggak mampu, merasa sulit sekali sekolah di sini, merasa nggak berguna gitu ya, teman-teman Anda harus melihat ke bawah. Karena syukur itu, kata para ulama, unzur man huwa asfala minka. Yaitu lihatlah orang-orang yang ada di bawahmu, yang kurang beruntung, yang tidak lebih beruntung daripada kamu. Itu salah satu teguran buat kita. Artinya teman-teman sekalian harus mensyukuri kondisi ini, bahwa teman-teman tuh jangan lupa, mungkin teman-teman adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Ya. Mungkin teman-teman adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang baik dan menjadi khalifah di muka bumi, ya menjalankan tugas-tugasnya sebagai khalifah di muka bumi. Ya, teman-teman ini orang pilihan yang Allah pilih langsung gitu ya. Perantaranya adalah orang tua teman-teman yang menyekolahkan teman-teman di MBS seperti itu. Jadi jangan sampai disia-siakan waktu teman-teman sekalian sekolah, berada di sekolah yang baik, di dalam lingkungan yang baik, karena ingat ya, kondisi seperti ini nggak bakal terulang teman-teman. Nanti kalau kalian menyia-nyiakan ini di masa yang akan datang, pasti kalian akan menyesali. Nah, sebelum menyesal, teman-teman harus memanfaatkan sebaik-baiknya waktu ya dan tenaga teman-teman untuk tholabul ilmi, untuk berbuat baik dan juga untuk berdakwah ya, menunjukkan kebaikan Islam kepada seluruh penjuru dunia. Ya, semoga teman-teman semua sukses, dan yang Amin. masih sekolah semoga nilainya baik terus ya, nanti juga lulusnya Amin. dengan lulus predikat yang baik, diterima di kampus yang baik. Amin. Ya. Amin. Dan apa lagi? Dapat jodoh, Ya. masih lama ya dapat jodoh ya. Ya gitu aja ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya Ustadz Ya, atas sama-sama. waktunya. Ya. Syukran kasiran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, gimana nih tadi tasyuriyahnya? Semoga setelah ini kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Ayo buat teman-teman semua yang udah ikutin join live Instagram sama kami, bisa langsung nanti ke kontak person yang ada di poster kita untuk insya Allah akan dibagikan sertifikat. Jadi langsung aja teman-teman bisa kontak ke nomor yang ada di poster untuk mendapatkan sertifikatnya. Sekali lagi terima kasih ya teman-teman yang udah join live Instagram bareng PRIPM PPM MBS Putri Sleman Yogyakarta. Semoga apa yang kita dapatkan dapat menjadi berkah untuk kita semuanya. Kemudian yang terakhir dari saya juga pernah mendengar dan pernah bertemu sih kemarin dari Kak Shirley Anavita pernah mengatakan kepada para remaja milenial. Kak Shirley mengatakan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab atas masa depan kita. Jadi lakukan yang terbaik. Tapi kita hidup di zaman sekarang ini, di zaman milenial. Jadi kita nggak cukup hanya untuk melakukan yang terbaik, tapi kita juga harus show. Kita harus menunjukkan pada dunia apa yang kita bisa. Dan jangan lupa untuk selalu sertakan Allah di setiap langkah kita. Saya Kesha Aura, bersama teman-teman panitia dan seluruhnya, sekali lagi berterima kasih dan mohon maaf apabila selama berjalannya acara terdapat banyak kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah seminggu 4 kali aku masih marah.